jadi hal yang bikin kenapa ya tim Indo masih di papan tengah terus ya. Kalian kan masih berasa kayak kemarin, wah chicken 4 kali Indonesia benar. gitu kan. Kecuali Indonesia gamenya digabung semua. Betul. Chickennya banyak-banyakan. Atau 4 kali chicken Indonesia 2 tim doang nih. Ya. Nah itu bagus, pasti ada tim Indonesia di atas. Tapi kalau gitu pasti ada tim Indo yang nomor poinnya tinggi 1 banget. iya. Tapi sebelum ke sama Jelly lagi, kayaknya dari tadi gue banyak baca kolom komentar. Abis ini PMGC ya. Memang global, tapi global open guys. Jadi juara 1 di PMSL itu dapat slot PMGO, bukan PMGC. Betul. Ya jadi intinya tuh sekarang ya urutan dari kalendernya PUBG Mobile itu gue nggak tahu exact tanggalnya berapa, cuman dari urutan turnamennya dari PMNC ke PMSL, lalu nanti dari PMSL ke PMGO untuk season spring. Ya. Habis season spring kelar, kita bakal ada lagi PMNC Summer, PMNC Summer ke PMSL Summer, dari PMSL Summer itu ke eSport World Cup atau ke PMWC. Yes. Nah habis PMWC kelar, baru nanti bakal ada lagi PMNC Fall, PMSL Fall, dan terakhir gongnya di PMGC. Iya, jadi secara skala turnamen emang yang paling tinggi tahtanya itu adalah di PMGC. Walaupun sama-sama global open, terus juga World Cup, World Champion. World Cup apa World Champion tuh? World Cup ya, World Champion. Ya pokoknya itulah. Itu juga sebenarnya dari segi tahta ya memang masih agak sedikit di bawah dari PMGC. Jadi kita saksikan dan kita enjoy the show seperti apa permainan dari tim yang ada di PMSL. Karena sebenarnya even though mereka misalkan chance mereka untuk dapat juara udah kecil ya. Tapi poinnya ini bisa dijadikan tolak ukur nanti untuk di Indonesian Point untuk melaju ke PMGC. Jadi race pointnya PMGC ya? Yes, race point PMGC. Jadi harus dimaksimalkan dari sekarang seperti apa gameplaynya. Poinnya kalau bisa bagus ya bagus supaya nanti jadi tabungan. Summer Fall masih ada lagi. Dan ini juga kabar bahagia sebenarnya buat para komunitas ya. Kalau kalian yang ketinggalan info nih gue kasih update. Komunitas itu punya chance lebih besar untuk naik kelas di tahun ini. Betul. Karena untuk di tahun ini PMNC-nya 3 kali. Itu sudah ada di kalender dari pubgmobile.esports.id. Sempat diposting juga. Jadi karena kalendernya 3 kali ada PMNC Spring, Summer sama Fall. Next season ada kesempatan kalau kalian mau masuk ke PMSL. Jadi mulailah dari bawah. Oke. Itu 69 Kagendra juga dari PMNC kok. Bener, karena slotnya sekarang itu buat tim-tim non-partnership ya untuk ada di PMSL itu lebih terbuka. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kayak lu juara PMSL 1 kali bisa buat 2 atau 3 season dari PMSL. Tapi sekarang itu tiap seasonnya bakal ada reset lagi buat tim-tim non-partnershipnya. Jadi buat 69 sama Kagendra, season depan belum tentu mereka bisa balik lagi. Tergantung nanti ketika mereka main di PMNC Summer, mereka bisa dapetin top 2 lagi atau enggak. Kalau mereka top 2, mereka balik lagi ke PMSL Summer. Tapi kalau mereka nggak top 2, kita bakal ngelihat tim baru lagi yang akan ada di PMSL Summer 2025. Tapi setelah tadi kita melihat flag pad yang melambung ke arah Kampo, kalau gue nggak salah, atau ada di bagian-bagian atas lah intinya untuk flag padnya. Sekarang kita sudah disajikan dengan circle yang menuju ke arah bawah, di mana Cumcer yang kurang lebih menjadi bagian dari center circle yang pertama. Gak ada Talon tuh. Kalau ada Talon, Cumcer jadi milik Talon, center circle Talon. Flash juga sih sebenarnya. Tadi soalnya sempat dibahas ya sama Eldoge bahwa perebutan drop zone-nya itu bikin Flash jadi lebih leluasa untuk bermain di grand final kali ini. Karena kan kemarin pas off season juga banyak orang yang nungguin ya mau lihat Flash versus Talon gitu kan. Cuman ya Talon untuk di season kali ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah kita lihat di season-season sebelumnya. Jadi buat teman-teman juga yang mengikuti PMSL dari tahun ke tahun, pasti kalian udah tahu lah langganan-langganan siapa aja gitu kan. Kita bisa tarik dari 2023 Spring, juaranya Alter Ego 161 poin ya kan. Terus juga 2023 Fall itu ada Alter Ego 163 poin. Nambah 2 poin. Nambah 2 poin. Lanjut 2024 Spring ada Boom dengan poin 179. Naik lagi standarnya. Standar ganda ya. Iya. 2024 Summer Boom lagi dengan 200 poin. Jadi naik lagi. Boom ini menjadi salah satu champion dengan poin tertinggi dari semua PMSL yang sudah terjadi. Karena untuk di berikutnya di 2024 Fall itu Vampire juara dengan poin yang sama saat dulu Boom juara 179. I see. Nah jadi emang timpang tindihnya itu kita lihatlah dari standar poinnya ya kan seperti apa, dan kenapa banyak orang berekspektasi Boom bisa menjadi calon juara juga ya karena itu standarisasi poin mereka tinggi, kelakuan gameplay mereka luar biasa. Tapi itu pas ada Razy. Nah, sebenarnya kan sempat ada konten kan yang bertebaran kayak nggak ada Razy nggak masalah, Boom nggak ada kendala sama sekali gitu. Cuma semakin kesini kayak kita lihat
sosok Rezi ini juga jadi sosok yang begitu penting gitu buat Bumi Sport, jadi otaknya Bumi Sport untuk bergeraknya mereka kayak gimana. Atau mungkin ada perubahan coaching staff juga yang terjadi di Bumi Sport yang akhirnya ngebuat sedikit berbeda cara bermain dari Bumi Sportnya sendiri. Karena beda banget gitu. Dulu tuh gue sempat bilang ya, Boom itu adalah tim yang memainkan cara mainnya DX dengan lebih rapi. Tapi gue ngelihat permainan Voin yang ternyata lebih efektif lagi daripada Bumi Sport. Yang secara adaptasi mungkin kayak, oke, Boom adaptasiin, amati, tiru, modifikasi strateginya DX. Tapi Voin ngadaptasi lagi punyanya DX sama punyanya Bumi Sport. Makanya jadilah Voin di 2024 karena mereka dapetin peringkat 5 dunia waktu itu kan di PMGC-nya. Iya, sebenarnya tergantung dari meta ya. Meta di season itu tuh apa gitu. Apakah outer, apakah inner, segala macam. Kalau gue ngeliatnya di 2025 spring ini ya, jujur ini ganti-gantian, silih berganti. Ada tiba-tiba dia outer terus nih. Jadi main di tengah. Gitu ya? Iya, jadi yang di tengah nih selamat nih. Ada yang tiba-tiba tengah banget. Yang outer selamat nih. Jadi menurut gue yang sangat efektif adalah ability to adapt quickly. Lagi emang harus adaptif, udah paling benar gitu loh. Iya kan? Jadi lu Iya. gak punya paten kayak gue harus main tengah terus nih. Gak bisa, makanya kayak The Xavier, kemudian siapa Voin di awal-awal, kemudian beberapa tim yang menurut gua harusnya adaptasinya itu atau punya gameplay fundamental itu tinggi, itu butuh waktu buat adaptasi. Nah itu tim-tim yang tadi gua sebutkan. Nah Boom, kalau tadi bahas lagi Boom ya, ini ya lagi-lagi sayangnya mereka gak bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Karena kenapa gua katakan seperti itu, sudah ada 2 game setidaknya hari ini yang ngebantu dalam permainan mereka tapi tidak working gitu loh dengan cara permainan mereka. Karena ya balik lagi, tidak bisa untuk mengadaptasikan apa yang perlu dilakukan di game tersebut. Memang gameplay mereka tetap ada, sebagaimana main open fieldnya lah, main tailingnya kah. Tapi ya kembali lagi ketika udah masuk ke arah bagian zona-zona terakhir ya balik ke player, itu tidak berhasil dilakukan dengan mereka. Berbeda dengan Sam9, Cellcom Digital Alliance, yang 2 hari ini gua rasa justru mereka mengerti gitu loh. Kalau lo bisa seperti ini, maka gue seperti itu. Jadi meta yang disebut jadi gue rasa meta itu kayak panduan bermainnya. Tapi kapan A itu digunakan, kapan B itu digunakan. Nah tim-tim yang di papan atas sekarang yang bisa menggunakan hal tersebut gitu. Gunakan buku ini tergantung dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada notes-notes kecil tuh yang muncul tuh. Untuk di season ini gue rasa yang pegang peranan paling krusial IGL. Shot call semua dari dia. Ya walaupun kita tahu tadi udah dibahas sama Eldoge ya, ada coach juga yang turut serta andil memberikan pep talk, analis juga memberikan insight. Tapi di lapangan situasi kondisinya yang tahu mereka. Yang harus ngambil shot call Mereka IGL. ya. Dan itu harus paten gitu loh, ngambilnya kayak gue yakin nih begini segala macam. Dan itu susah men menurut gue. Itu susah banget. Kayak nggak gampang gitu untuk di PMSL 2025 spring ini karena ini udah season ke-6. Otomatis semua tim berevolusi ya. Iya. Udah banyak gameplay yang berubah segala macam. Terus juga kalau lu tahu ini pemain-pemainnya itu udah tahun 2000-an semua kelahirannya nih, kebanyakan. Oh iya. Gue pegang data, gue liatin kan. 2000-an berarti paling tua. 2000-an satu lah. Paling tua 25 ya. Dapat kerupuk. Paling tua tuh. Dapat kerupuk 2000-an. Siap. Iya 2000-an. Di warung ya. Iya. Tapi emang benar Jan. Jadi kebanyakan itu adalah pemain-pemain yang angkanya tahun lahirnya ya di atas 2000-an. Kayak ya sekarang soalnya udah 2025. Benar ya sebenarnya ya kitanya aja sih 95, 96. Lu aja gue masih 2001. Kurang 7. Kurang segitu lah. Kurang 7 kenapa? Ya, oke, kalau begitu kita bakal lihat Circle yang sudah semakin mendonat menuju ke arah Chumcher untuk stage yang kedua kali ini. Makin banyak tim-tim yang berusaha untuk masuk menuju ke arah Chumcher, bahkan Voin juga mendapatkan area kosong karena tadi Chumcher benar-benar kosong, nggak ada pemiliknya sama sekali karena pemiliknya kebetulan lagi libur untuk di grand final. Talon ya. Ya, makanya nggak ada yang ngontrol bagian dari Chumchernya sendiri. Kalau sekarang sih udah banyak banget, tapi Onzen melihat target di depannya, melihat 4 vehicle milik dari tim IE, bahkan 1 burstnya tadi mendapatkan headshot namun masih belum bisa. Gak jadi gua tarik, ternyata bisa untuk mendapatkan knockdown tapi bukan seorang Onzen, melainkan Swap. Ya, ada knockdown yang terjadi dan berhasil untuk menjadi first blood di menit ke 9. Ya, agak sedikit lebih cepat sih karena dari tadi kan kalau kita lihat Angel di atas 11 menit itu baru ada first blood. Di atas 10 menit lah patennya pastinya. Itu baru ada first blood dan kali ini agak sedikit lebih cepat mungkin karena tadi ada open yang terjadi, angle-nya terbuka dimanfaatkan.
Sementara The Xavier ini menjadi salah satu sorotan warga juga ya. Lamborghini-nya udah kecuri sama pemain dari Bigetron, dan Lamborghini dia terpisah dari temen-temennya. Jadi kalau temen-temennya revive ke sana bisa jadi sasaran baru. Ini daripada nyelamatin Lamborghini mending gua ngelas dah. Iya sih. Last loose. Mending gua ngelas dah. Last loose. Loss ya habis itu ya. Entah nih bisa dipakai lagi buat rotasi dengan Nyamar atau enggak, karena di area sekitarnya DX sudah mulai ramai. Ada Kagendra, lalu tadi ada Bigetron juga yang saat ini melakukan split. BTR 2-2 split yang mereka lakukan, 2 high ground di arah Chumcher, 2-nya lagi ngambil di arah yang agak lower. Dan ini replay tadi di mana Snape ternyata yang bisa untuk mendapatkan knockdown ke arah pemain dari DX, dan sepertinya DX masih belum ter-end dan masih belum ke revive. Masih tersiksa. itu momen yang gak enak banget, knockdown, kagak ada yang nyelamatin, tapi lu nggak bisa kemana-mana. Makanya. Kayak ya udahlah, gue menunggu superhero aja datang gitu kan. Sejauh ini masih tanda plus kelihatan tuh di bagian mapnya. Tinggal nunggu dijemput doang, ini dijemput teman atau yang lain. Iya makanya ajal maksudnya. Tapi ini zonanya menuju ke arah open field. Dari Cumacera sudah lumayan rame. Bigetron membagi 2, ada split 2-2 yang dilakukan. RRQ akan masuk dari arah jam 11. Sidal ada dari Los Leones ya. Dia masuk dari Los Leones dari arah jam 3. Cukup open tempatnya. The Xavier pindah cuy. DX-nya kayaknya udah gak bisa buat nahan di sana karena emang posisinya udah keluar cukup jauh dari center circle. Bahkan mereka pengen ngincer tempat yang lebih center lagi. DX langsung gaspol dengan vehicle yang tersisa, dengan vehicle yang sudah mereka las. Karena lebih penting ngelas daripada nge-revive rekannya tadi, daripada ada tembak lagi gitu kan sama Snap. Jadi mendingan direlain aja Lamborghini-nya, dan mereka sudah mendapatkan tempat yang baru, dan ini lebih center dari posisi sebelumnya. Nih mulai pada nge-build rotation kalau kita lihat, dan Sam9 mendapatkan 1 pemain dari Voin. Di steal sama Reizi. Karena ada mini yang digunakan. Dan sejauh ini dari Voin lagi-lagi rotasi mereka agak sedikit amburadul. Karena gameplaynya mungkin kita rotasi rame-rame yuk, ke tengah yuk. Siapa yang sangka tiba-tiba Reza keculik. Reza juga menjadi salah satu tumpuan kalau nanti ada fight ini akan sedikit berbahaya, dan sudah mulai ada tembakan juga dari bagian kejauhan. Sam9 sudah mulai mengincar pemain-pemain dari Voin Dangki, dan tidak hanya Sam9, ada juga Boom Esports mengintai dari bagian kejauhan. Voin, sejauh ini mereka mendapatkan tempat yang cukup center, tapi tempat ini juga cukup terbuka, bisa mengundang keramaian nih. Ya high ground-nya gak high ground banget lah dari Voin, karena Boom juga masih lebih tinggi gitu posisi setup mereka dibandingkan Voin Donkey berada. Sementara RRQ yang akan masuk dari arah barat harus memikirkan celah yang emang bisa mereka dapatkan, karena daerah mereka tuh agak padat ya. Ada Sam9, ada Stranger juga. Kalau mereka mau tutup sate tabrak, mungkin dari Voin punya angle juga menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Ada Tem juga ternyata yang sudah mulai mendekat menuju ke arah Altrigo. 2 pemain Altrigo ada persis di depan dari seorang Exozip, tapi cek dulu, hard check menuju ke arah kanan dari seorang Exozip, menghindari adanya tembakan-tembakan yang tiba-tiba bisa dia terima. Dan sudah mulai ada bukaan jalan lain dari tim Tem untuk membuat posisi pemain-pemain mereka lebih mudah dan nyaman untuk bisa masuk menuju ke arah zona. Dan Bright pun akan memandu rotasi tersebut. Sementara tim Secret kali ini, Secret itu ada di bagian, bentar agak sepi mata gue. Secret di bagian kanan. Oh kanan. Dekat LL ya. Ya. Masih ada di arah timur di ujung dari circle yang ketiga. Iya, ini kayak yang masuk terakhir itu yang ngambil antrian paling belakang. Sementara yang lain udah mulai pada nge-push ke arah bagian dalamnya. Semuanya punya spot masing-masing. Kalau teman-teman lihat di bagian map reveal, semua punya tanah kekuasaan masing-masing. Tidak ada yang berebutan sama sekali. Saling respect lah. Saling respect dengan checkpoint-checkpointnya. Tapi zona yang kali ini gue rasa harusnya bikin mereka saling tubruk. The Xavier guys, The Xavier. Gila, kodam laba-labanya. Laba-laba itu kan punya skill ini kan, apa? Jaring. Bukan, dia tuh bisa memprediksi apa yang akan terjadi di ke depannya. Kayak Spiderman. Ini apa namanya? Spiderman. Sense. Ya, Spiderman itu kan dia bisa ngenangkis orang kalau mau nyerang dia kan. Nah, itu visioner tuh The Xavier, dia tahu gitu di depannya. Ada nih kayak spot enak di sini, gue ambil dulu deh. Cuman nggak tahu nih apakah ada indikasi-indikasi nekat atau enggak dari TM Entertainment atau tim yang lain. Karena
Tem udah mulai ngedeket sih, tapi belum ada perang antara Tem dan juga DX. Malah yang perang duluan adalah tim Stranger dan juga RRQ, di mana lapar yang terculik. Kali ini belum ada follow up dari pemain RRQ, yang lainnya bahkan ada Through the Smoke yang dilakukan oleh pemain Stranger untuk bisa mendapatkan seorang Hazel. Smoke akan di pop up kembali, follow up datang, tapi Mela dengan granat bisa untuk mendapatkan korban yang kedua, dan Peko akhirnya bisa mendapatkan satu threat menuju ke arah Stranger. Kondisi masih belum berimbang karena 3 melawan 2, tapi Peko juga tumbang, dan last man standing Genfos yang lagi-lagi menjadi pemain terakhir untuk RRQ kali ini. Sebuah flank dibangun oleh Stranger kali ini untuk mencari posisi dan mendapatkan angle ke arah Genfos. Masih bisa proning menutup angle shoot karena tidak hanya Stranger yang nembak, Sam9 juga nembak ke arah Genfos. Tiba-tiba Genfos kedatangan tamu baru lagi. New contender dari Stranger sudah mulai sangat dekat sekali. Close combat pastinya akan dilakukan, reload dilakukan Genfos. Jump shot dia berhasil lakukan, mendapatkan 1 elimination, tapi tetaplah ini kerugian besar untuk RRQ. Mereka seharusnya tidak kehilangan manpower, tapi sudah terjadi. Kenapa Eldoge? RRQ lagi-lagi ya push di satu line up yang sama. Kemudian juga Stranger justru udah menjaga dengan sangat baik di beberapa titik yang berbeda. Dan nggak tahu ya, gue melihat ada sedikit keraguan sih dari movement-movement yang dimainkan oleh RRQ. Coba tadi teman-teman bisa lihat sedikit gimana tadi di bagian depan lapar tadi ya. Harus tumbang terlebih dahulu dengan tidak adanya backup yang siap di bagian belakang. Yang kedua, ini mereka membuat line up maksudnya bukan player yang dimainkan ya. Membuat strategi ketika masuk ke arah peperangan dengan lawan itu bukan yang siap di beberapa sisi, tapi semuanya di bawah. Bahkan Genfos di bagian belakang pun nggak bisa melakukan backup karena terhalang oleh sebuah shake juga. Kembali ke masalah pokok mereka tentang peperangan yang gua rasa nggak jauh dari komunikasi. Karena benar-benar tidak terjadi peperangan yang sangat baik, kayak ngandelin mikro masing-masing tanpa memperdulikan makro yang udah dibangun oleh tim lawan gitu loh. Gini loh, kalau nonton RRQ perang itu kebanyakan knock, selesai. Nggak ada tak tok, revive, lempar utilities, wing gitu-gitu kan nggak ada gitu. Dan ya basic RRQ abis chicken game berikutnya nggak tahu kenapa nggak sebaik itu. Drop banget. Itu kayaknya bukan basicnya RRQ deh. Semua Emang tim udah ya. jinxnya PUBG Mobile ya. Udah sering banget tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Bahkan tadi ketika Stranger Chicken di game pertama, Wrangle berikutnya kan mereka tusun. Iya sih, emang susah lah untuk di hari ini. Apalagi kita melihat dari The Savior udah dapet tengah banget juga. Ini dia zonanya akan ke arah mana, karena Boom sudah mulai bertemu juga dengan alter ego Ares. Pertemuan tidak terelakkan dari arah jam 7. 2 tim berpapasan, 2 tim Indonesia dan Okta berhasil untuk mendapatkan zero. Langsung dikonfirm menjadi elimination, dan Boom pun kalang kabut di depan sana. Pon beat down satu persatu pemain-pemain dari Boom dan hilang. Rata sudah Boom kembali. Repetitif Boom seperti itu. Aduh, Betul, lu gemes banget, Jan. gemes Silakan. banget coy. Maksudnya, oke, ini perang dulu nanti baru gue jelasin. Oke. Sambil ngelihat perang berikutnya masih dalam sekitaran yang tidak terlalu jauh antara Void dan juga tim Sam9. Sudah mulai ada granat yang dimainkan karena Void masih bisa bertahan di komponnya saat ini. Ada sebuah vehicle yang mungkin bakal digunakan untuk langsung tabrak ke arah kompon dari Void, tapi kayaknya gerakannya lebih memilih untuk melipir ke bagian kiri pertahanan dari Void, malah menerima tembakan dari Bigetron yang ada di bagian kiri. Akankah mereka mengambil jalur lain atau mereka bakal memilih tempat itu saja? Tapi The Xavier bakal ditabrak oleh 2 tim yang berbeda. Kagendra bakal mendekat kali ini, tapi 1 pemain dari tim berhasil diamankan begitu saja. Bright dipulangkan ke arah lobby, dan Parajin diamankan oleh seorang Acul. Levis pun dibungkam oleh seorang Adeti, dan The Xavier pulang tanpa poin sama sekali. Rata The Savior membuka kesempatan untuk Sida. Vampire naik ke arah bagian atas, tapi Acul akan melakukan close combat saat ini. Masih bertahan Kagendra, tapi here we go. Void Donkey join the fight juga dari bagian kejauhan. Sudah mulai datang Zeta. Veksi nimpukin granat demi granat. Casper down, hanya tersalele. Boy saja tidak bisa berbuat banyak. Selesai kembali Kagendra, dan Void Donkey yang berhasil meritik Lagi. tempat gubuk. Kalau tadi gubuk derita, ini komplek derita cuy. Gitu dong, Void. Cuman bedanya gini Jan, Apa tuh? kalau tadi tuh Void yang digempur habis-habisan, kali ini Void yang finishing terakhir. Yang ngegempur mereka ya. Betul. Tapi ini Void adalah sebuah jalan keluar sih. Setelah sebelumnya Potato selalu kayak kepalanya pening sekali cari jalan ke arah bagian tengah terus, nggak bisa di bagian paling tengah, ya fight ke arah bagian tersebut gitu loh. Dan terparti dari Void tadi begitu baik, tapi bentar, ini knock dari Kenok potetonya Jan kalau gua lihat di Elimpit ya.
Tiba-tiba poin kehilangan 1, tapi cedal yang bakal kita fokuskan terlebih dahulu. Mereka menembak menuju ke arah tim Secret. Ada Leon DZ yang berhasil meledakkan mobil tersebut dan break pun harus terselesaikan. Sementara Secret kali ini mereka hanya menyisakan last man standing saja yang bakal dikejar. Tapi ternyata GK masih bisa untuk mencuri 1 poin karena Zeus sedikit greedy dia untuk maju seorang diri menjadi santapan bagi seorang GK. Poin pertama untuk tim Secret setelah mereka babak belur. Poin pertama, 1 pemain terakhir juga. Betul. Udah susah untuk tim Secret. Tapi gimana pun tim Secret GK yang terakhir ini sudah mengamankan 1/4 zonanya. Masih ada waktu 28 detik menuju ke arah stage ke-6. Ini Salcom DJ Alliance masuk dari tempat enak juga. Cukup open. Cuman gue rasa penentuannya dari stage ke-6 nih. Ini zonanya ke jalanan kiri atau ke jalanan kanan. Karena di kiri ada Bigetron. Di kanan ada Alliance. Yang pasti aman, Voin. Iya. Nah, ini dia the moment of truth. Survei membuktikan. Waduh, tengah ya. Masih ke tengah dong ya. Sedikit lagi ya, gue ngebahas Boom tadi ya. Gas. Inilah kenapa Jelly, Pasar, dan teman-teman semua yang menyaksikan ketika berbicara Boom, the problem is checkpoint. Udah menang nih lawan Stranger. Udah ngalahin tadi permainan dari RRQ di bagian bawah. Terus main outer terus menerus. Nggak untuk menuju ke arah bagian cepat tengah, nggak coba untuk kontes yang ada di bagian high ground which is point sebelumnya, malah ngetailing terus, ngikutin terus. Ya akhirnya mereka bertemu dengan 2 tim lebih dan rata. Nah itu Boom masalahnya dari kemarin gitu terus guys. Jadi kayak what happened Boom Esport? What happened Boom Itu dia. Esports? What happened ayah naon kumaha damang Boom Esport ya. Waduh. Permainan mereka yang sangat dipertanyakan. Walaupun di group stage kemarin juga ada beberapa match mereka yang cukup mengangkat dan mengejutkan. Tapi balik lagi ke perform Boom ketika mereka sudah kehilangan seorang Reizi. Masih harus mencari jati diri yang baru kayaknya untuk playstyle yang lebih cocok dengan apa yang mereka miliki saat ini dari player-playernya Boom Esports sendiri. Sementara Flash yang sudah kehilangan 2 pemain, terlihat pergerakan mereka lebih safety. Tapi Vampire sudah mulai masuk dalam radar dari arah tim Flash. Masih ada pantauan-pantauan tapi belum bertembakan dari Tops dan kawan-kawan. Malah Voin yang berperang dengan tim Simon, bahkan Mika berhasil diamankan juga. Mika sudah dipulangkan, Viren juga bakal menyusul. Tembakan jarak jauh menuju ke arah Sam9 karena Sam9 pun tersandwich. Ya. Kanan mereka Voin, kiri mereka BTR. Ya, itu yang bikin akhirnya Sam9 mau tidak mau harus mati lampu. Pulang sudah menuju ke bagian lobby. Kesempatan terbuka lebar masih untuk Sidal, Vampire, dan juga Bigetron. Karena mereka masih selamat dengan 4 pemain. Gue yakin ketika elimination fitsnya muncul, aduh nanti dulu karena tiba-tiba ada mobil jatuh dari langit. Anomali. Orang mah ketiban rezeki ya. Ini ketiban mobil. Ya emang rezeki sih ketiban mobil, cuman nggak ya ketiban dari atas gitu loh. Benar nih, tiba-tiba 2 tim hijau lagi bertegur sapa, Ozja dan juga Sidal. Tiba-tiba ada yang trading knock. Dan kali ini dari Ozja Thailand pun perlu melakukan revive terhadap Red Bull atau Z-Bull. Bahkan 1 granat sudah mulai dilontarkan menuju ke bagian depan. Kembali Leon DZ yang mendapatkan seorang Richard. Dimajuinkah Leon DZ kembali memasak nades-nya. Siap-siap untuk dilempar dan Jimmy pun siap membackup dari bagian atas sana. Giwi akan menghadapi Jimmy. Sementara Chopper akan menghadapi Leon DZ. Giwi mendapatkan seorang Jimmy. Chopper tarik mundur ke arah bagian belakang dan juga dari Olio. Masih ada di bagian bawah lengkap dengan Leon DZ, tapi itu dia last comment yang dilakukan dari Leon DZ. Selamat Leon DZ. Leon DZ masih bisa bernafas tapi tidak untuk waktu yang lama karena pada akhirnya ditembak dari bagian kejauhan. Olio last man standing. Selcom DG Alliance berharap kepada Olio dan Chopper terlihat di depan sana akan terjadi close combat dan what happened? Tiba-tiba ditembak dari bagian kejauhan. Ozja yang pulang terlebih dahulu dan Selcom DG Alliance yang masih selamat. Alter Ego cuy yang nyelamatin nyawa dari Olio. Tapi Olio sekarang bakal dikejar oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Okta memberikan tembakan tracking dengan AUG-nya. Tapi masih belum bisa menumbangkan Olio. Rocky pun sudah mulai mendekat. Ada granat yang sedang dimasak. Olio juga memasak granat untuk dilemparkan ke arah Rocky. Siapa yang akan mendapatkan on point targetnya terlebih dahulu. Hampir connect tadi ke arah Olio tapi masih terhalang. Dengan 1 bukit kecil, ada 2 granat yang bakal dilemparkan ke arah 2 target yang berbeda dan low HP dirasakan oleh Olio. Olio keluar dari pertahanan tapi Okta mendapatkan informasi tersebut. Healing sedang di-push tapi sudah terspot oleh Okta dan tim Alliance harus pulang di peringkat ke-6, 10, 6, 5, 4, 3.
7 poin berarti ditambah. Iya, dan tiba-tiba Bigetron akan berhadapan dengan Void Donkey. Here we go. Satu granat kembali dilontarkan. Bahkan ada balasan kembali Snip down. Perlu diselamatkan terlebih dahulu. Federales melemparkan satu nades kembali untuk mengdelay waktu untuk bisa nge-revive. Tapi lihat bagaimana red zone buatan dari Void Donkey. Cukup nge-pressure dan Potato nades-nya connect. Snip tidak bisa diselamatkan kembali. Satar dan Federales, harapan terakhir dari Bigetron masih berada di bagian lower ground. Masih cukup ngotot untuk bisa meretake tempat dari Void Donkey. Tapi masalahnya, ini tempat terada susah sih kalau nggak ada opening knock-nya. Betul, harus ada opening knock dulu yang didapatnya sama BTR. Tapi Satar yang biasanya di belakang, sekarang Satar bakal mendobrak maju. Ada satu orang yang akan siap menyambut kedatangan Satar, tapi Vexi miss the shot. Molotov langsung dipop up begitu saja untuk menilai fokus dan push yang dilakukan oleh Bigetron. Belum ada body system dari tim BTR karena Federales sedang memberikan follow up dengan granat yang sudah mulai dia masak juga, tapi masih belum on point. Satar akan kembali lagi maju dengan S12K-nya, follow up dari bagian belakang, ada granat yang dilemparkan ke arah depan, masih belum bisa mendapatkan knockdown karena tim Void. P90 ada di tangan seorang Zeta juga, tapi sebuah molotov yang dilemparkan malah membuat kita berpindah bertukar tim Alter Ego dan juga tim Vampire. Perang sudah mulai pecah, granat dilemparkan kembali juga, tapi ada satu yang tumbang dari tim Vampire. Mereka melipir ke arah kanan pertahanan untuk melakukan revive, dan di sisi lain kita ngelihat Alter Ego terculik karena E-Arena punya vision ke arah AE. Ini bahaya men, Vampire dapat setoran poin. Vampire sudah dapetin 7 elimination. Vampire mode perang, mode war takjil. Ini harus diwaspadai. Apalagi sudut masuk mereka jauh dari keramaian. Gue rasakan ada 2 titik TKP pertikaian. Ada Vampire dan E-Arena. Serta Bigetron versus Void Donkey Zeta down. Kali ini posisi menjadi 3 melawan 2. Satu nets kembali dimasak oleh seorang Federales. Reizi pun sama memberikan pressuring dengan utilities. Dipaksa keluar pemain dari Void. Vexi membuka badan, ditembak oleh seorang Reizi, didapatkan. Nah, tapi trading knock dilakukan juga dari Void. Masih ada atraksi lumba-lumba di bagian dalam mobil. Potato last man standing. Mampukah Potato melakukan clutch? Masuk ke dalam rumah, melakukan delay dan revive. Akan dilakukan Reizi menuju ke arah Federales, sementara Satar akan memberikan follow up dari bagian belakang. Dia melipir, akan ada 1 lawan 1 dengan Potato, dan akhirnya dimenangkan oleh Satar. Void Donkey ID harus pulang di peringkat keempat. Dan dimana kita melihat dari Vampire pun sudah berhasil untuk mendapatkan 1 pemain dari E-Arena. Bersih-bersih dia lakukan. Tapi Satar melihat dari bagian kejauhan adanya Vampire yang turun gunung dengan vehicle-nya, dan Satarles pun berusaha untuk nge-tracking 1 pemain. Hampir knockdown, Onsen bersembunyi di belakang, gundukan Mormon. Langsung ngambil tempat yang cukup aman untuk mereka. Tapi ini stage ke-8. Setelah ini tidak akan ada zona aman dan nyaman lagi. Reizi cukup dekat dengan pemain-pemain di depan sana. Pahit. Reizi masih selamat, tapi Tony K memasak granat menuju ke arah Reizi. Untungnya Reizi masih ada waktu untuk melakukan healing. Untungnya masih ada space untuk Reizi bersembunyi, tapi sudah dipantau juga oleh pemain-pemain dari tim Vampire, di mana Tony K cukup dekat dengan seorang Reizi dan Joker. Hati-hati sama Joker, karena last man standing dari E-Arena bisa saja menjadi algojo untuk pulangnya Reizi karena lobby. Tapi tembakan dari Reizi tadi dengan P90-nya masih belum bisa on point untuk menjatuhkan pemain dari tim Vampire. Morman masih bertahan di arah gundukan sana. Belum ada gerak-gerik yang lebih agresif dari tim-tim yang tersisa. Tapi Joker, granatnya sudah mulai dimasak, akan dilemparkan ke Tony K. Akankah on point? Dan itu dia, Tony K ditumbangkan dengan sangat mudah, sepele untuk Joker, dan di follow up dengan granat yang kedua. Dan Tony K selesai perjalanan Tony K. Tapi Vampire masih punya 2 punggawa yang tersisa. 2 melawan 1 yang menjadi wasit Joker. Yes, kembali melihat bagaimana dari Bigetron. Ada 1 smoke terakhir dari seorang Satar. Tidak ada utilities, tidak ada smoke lagi untuk Reizi. Tapi Reizi punya P90. Harus dipaksakan pemain dari Vampire untuk mendekat menuju ke arah Bigetron. Tapi Vampire punya 1 nades. 1 nades dari Vampire yang mungkin akan dilontarkan, tapi sejauh ini masih tentang peluru dan close combat. Dan lihat bagaimana Satarles menembak dari bagian kejauhan. Reizi pun sama halnya mencicil pemain-pemain dari Vampire. Onsen hilang dan hanya ada Mormon seorang diri saja bersembunyi di bawah lower ground. E-Arena Joker masih menghantui dari bagian high ground, masih ada di atas sana. Kalau Joker fokus ke Bigetron, ini bahaya. Dan untungnya Satarles berhasil untuk mendapatkan seorang Joker. Dan ini dia The Last Dance, 1 melawan 2.
1 melawan 2 antara Bigetron dan juga seorang Morman. Stun grenade dilemparkan, tidak buta untuk Mormannya. Morman masih melakukan sebuah pick tipis, tapi ada molotov yang bakal dilemparkan, dioplos. Terbakar 2 molotov dan Morman mungkin bakal langsung pulang menuju ke dalam lobby. Gak akan bisa ditahan, ternyata dia masih bisa bertahan. BTR pun bergerak, 2 orang langsung bergerak beriringan, tapi Bigetron menang dari segi jumlah, menang dari segi posisi, dan menang dari segi weapon. Chicken ketiga untuk Indonesia di hari ini. Nice.